بسم الله الرحمن الرحيم. Iya, memang sekarang ini sedang ramainya istilah dengan Salafi Wahabi. Tentunya kita juga di dalam menghadapi perkara-perkara ini harus melihat dengan secara ilmiah, ya, bukan hanya sebatas desas-desus yang ada yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Coba kita sedikit mendefinisikan Salafi, demikian pula Wahabi. Salafi nisbat kepada kata salaf. Ya, Salafi nisbat kepada kata salaf. Salaf dalam bahasa Arab artinya adalah yang terdahulu. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan bahwa salaf itu artinya generasi yang utama. Itu generasi Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ketika seseorang disebut salafi, maka artinya dia menisbatkan diri kepada salaf. Dan kata salafi ini sebetulnya sudah digunakan oleh para ulama jauh-jauh hari. Seperti Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang biografi Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, lam yakhub ar-rajul fi ilmi al-kalam bal kana salafiyyan. Imam Darqutni belum pernah masuk dalam kancah ilmu kalam. Ilmu apa? Ya, kalam. Akan tetapi beliau seorang salafi. Lihat, beliau mengatakan bahwa Imam Darqutni itu seorang salafi. Ya, Imam Adz-Dzahabi hidup pada abad ke-8 Hijriah. Demikian pula kita dapati kata-kata salaf ini juga diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Ya, seperti Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athar salaf. Hendaklah kamu berpegang kepada jejak-jejak salaf. Ya, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya, fa inna khairas salaf ana laki. Sebaik-baiknya salaf buat kamu adalah aku. Ya. Jadi sebetulnya ikhwatul Islam, kata salaf itu sendiri konotasinya baik. Ya, karena ia nisbat kepada apa? Kepada generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun Wahabi nisbat kepada Wahab. Wahab itu salah satu nama Allah, namanya Wahab. Ya. Di mana nisbat kepada Wahabi ini banyak orang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nama Salafi Wahabi ini ya menjadi sesuatu yang sifatnya tenar begitu, dengan adanya tuduhan-tuduhan bahwa Salafi Wahabi ini menyebarkan kesesatan. Salafi Wahabi ini mudah untuk menuduh orang lain sesat atau misalnya membid'ahkan sesuatu. Tentunya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita dalam hal ini sebagai seorang muslim perlu untuk menyikapi hal-hal seperti ini dengan penuh kebijakan, bukan dengan sebatas mengikuti apa kata orang. Kita harus mengetahui dulu hakikat apa itu Salafi Wahabi. Ya. Kemudian kenapa mereka sesat dan betulkah mereka sesat? Dari sisi apa kesesatannya? Ya, ini perlu digali lebih lanjut agar kita mengetahui dan tidak menuduh ya suatu kaum dengan tanpa bukti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kamu membawa berita, maka
hendaklah kamu periksa dengan teliti. Ya, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan apa? Ya, kebodohan, sehingga akhirnya kamu pun menyesal atas perbuatan kamu itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Salafi sebetulnya sudah saya sebutkan tadi, nisbat yang bagus dan baik. Ya. Syekhul Islam Al-Harrani menyebutkan bahwa menisbatkan diri kepada salaf, ya la aiba liman intasaba ila madhhabis salaf, kata beliau, tidak aib bagi mereka yang menisbatkan diri kepada madhab salaf. Ya. Bahkan kata beliau terkadang itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena agama kita ini dinukil oleh siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang merupakan salaf. Ya. Nah sekarang kalau misalnya orang-orang salafi yang mengaku dirinya salafi itu ya berusaha untuk mempraktekkan apa yang diyakini oleh para sahabat, kenapa harus dicela? Kenapa harus dianggap sebagai ya orang yang menyimpang? Ya. Kalau tentu beda kalau ternyata dia hanya sebatas klaim saya salafi, tapi ternyata apa yang terjadi keyakinannya tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, disinilah kita harus memahami tentang hakikat salafi apa, wahabi apa. Ya, salafi wahabi yang diinginkan oleh mereka itu apa? Ya, sering kita mendengar bahwa salafi wahabi itu katanya mengatakan bahwa perayaan-perayaan ataupun ritual-ritual yang ada di masyarakat itu bid'ah. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya mereka punya hujah tidak? Ya, mereka punya alasan tidak? Apa pondasi mereka? Ini harus kita lihat. Ya. Sehingga pada waktu itu kita sekali lagi tidak salah di dalam menilai suatu kelompok ataupun menyesatkan suatu kelompok. Allahu a'lam. Betul, Wahabi itu sesat. Ya. Dan telah dinyatakan kesesatannya oleh banyak para ulama mutaqaddimin seperti Ibnu Lakhami yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, tahun 400-an lebih. Di mana Ibnu Lakhami waktu itu pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh kaum kelompok Wahabi. Ya. Ibnu Lakhami mengatakan bahwa masjid itu harus dihancurkan. Ya. Karena Wahabi, ya, tadi saya belum menjelaskan tentang siapa itu Wahabi. Wahabi sebetulnya didirikan oleh seorang yang bernama Wahab bin Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Sebagian mengatakan Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ada yang mengatakan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Di mana kelompok ini muncul di Maghrib, di Maroko. Ya, dan skalanya memang kecil sehingga memang ya para ulama yang menyebutkan tentang kelompok-kelompok sesat seperti Asy-Syahrastani, Abul Hasan Al-Asy'ari tidak menyebutkan kelompok ini. Kenapa? Karena penyebarannya tidak banyak. Makanya kelompok Wahabi ini hanya disebutkan tentang sejarah mereka itu oleh para ulama-ulama dari Maroko. Seperti Iwan Shirinshi yang hidup pada abad ke-10 Hijriah. Di dalam kitab beliau Tarikh Maghrib, Sejarah Maghrib Maroko, menyebutkan tentang adanya kelompok ini yang bernama Wahabi ini, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Memang pemikirannya menyesatkan. Dia mengatakan bahwa ya salat Jumat tidak wajib, dia mengkafirkan kaum muslimin dan yang lainnya. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup pada abad ke-12 Hijriah. Sementara fatwa-fatwa para ulama tentang sesatnya Wahabi itu sudah ada sebelum munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkinkah seorang ulama menyesatkan suatu kelompok yang akan datang di masa depan? Tidak mungkin. Maka dari itu tidak benar orang yang mengatakan bahwa pendiri Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena sangat jauhnya rentang waktu antara munculnya Abdul Wahab bin Abdurrahman yang muncul pada abad-abad ketiga atau keempat Hijriah tersebut, ya.
dengan kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana beliau hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ya. Dan tentunya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, untuk kita menilai orang ini sesat atau tidak pun kita harus lihat. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun juga dipuji oleh banyak ulama di zamannya, seperti Al-Imam As-San'ani penulis kitab Subulus Salam, seperti Al-Imam Al-Alusi dalam kitab beliau, dalam penulis kitab Tafsir Al-Alusi. Ya, demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani termasuk yang memuji beliau. Banyak lagi. Memang di antara mereka ada yang tidak suka. Di antaranya saudara daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Di awal perkara, ya Sulaiman bin Abdul Wahab ya termasuk memusuhi beliau. Tapi kemudian setelah beliau melihat ya bahwa ternyata yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu benar, maka Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab pun rujuk ya, dan kemudian bergabung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata kalau kita perhatikan akidahnya dan kita bandingkan dengan akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, kita dapati ya akidah beliau tidak keluar daripada akidah mereka dalam tata cara penetapannya dan yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau tumbuh di atas mazhab Hambali. Ya. Dan beliau disebutkan kepada mazhab Hambali. Nah, beliau ketika dalam hidupnya melihat banyak sekali khurafat-khurafat, kesyirikan-kesyirikan, beliau berusaha untuk apa? Ya, memperbaiki, untuk mendakwahi mereka, meluruskan mereka jangan sampai mereka jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan. Namun ternyata mereka-mereka yang tidak suka kepada dakwah ini, ya, akhirnya kemudian memberikan kepada beliau gelar-gelar yang tidak baik. Ya. Dan kemudian gelar ini dilariskan oleh orang-orang orientalis. Ya, kemudian disebutkanlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kepada kelompok yang sesat tadi, yaitu yang bernama Wahabi. Sebetulnya ini pengelabuan ya terhadap massa. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang yang sesat. Akidah beliau persis sama dengan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Bahkan juga persis sama dengan yang diyakini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di fase terakhirnya. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari ya, beliau di fase terakhir menyatakan bahwa beliau di atas akidah Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Ya. Nah, ini akhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah kita jangan sembarangan untuk mengatakan wah ini ya Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari mana? Apa buktinya? Ya, di mana bukunya? Kita harus pahami betul supaya kita tidak menuduh orang lain sesat tanpa bukti. Akhirnya kesesatan itu barangkali akan kembali kepada diri kita. Iya. Allahu a'lam. Tuduhan pasti akan selalu ada terkadang ya dalam kehidupan. Semua yang menuduh, selama itu buktinya lemah, tentunya kita tidak boleh mengikutinya. Allah dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Supaya apa? Antusibu qauman bijara, supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu pun merasa menyesal dengan tuduhan itu. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang menuduh saudaranya kafir atau fasik, ia akan kembali kepada salah satunya. Kalau ternyata yang dituduhnya tidak benar, akan kembali kepada yang menuduhnya. Maka ya dalam menghadapi tuduhan-tuduhan ini kita harus berjiwa besar. Kita harus melihat dan meneliti apa sebab-sebab mereka disebut sesat. Kenapa kesesatan? Apakah betul kesesatan itu ada pada mereka? Kemudian kita lihat hujah-hujah mereka. Apa dalil-dalil mereka? Iya. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul di atas ilmu. Ya, ketika kita menghadapi apa? Tuduhan-tuduhan sesat yang dilontarkan oleh suatu kaum kepada kaum yang lainnya. Kita umat Islam, ya bukanlah umat yang mudah menuduh. Rasulullah SAW sendiri beliau bukan orang yang mudah mencerca, mudah memaki, bukan. Ya. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, kita dapati ya mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW tidak berani
untuk menilai suatu bid'ah kecuali apabila telah ada ulama yang menyatakan kebid'ahannya. Ya, ini perkara yang terpuji tentunya. Ya, ketika para salafi itu berusaha untuk berpegang dan berpijak kepada apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan imam yang 4, ya, sebagai panduan dalam kehidupan kita, apakah mereka disalahkan gara-gara seperti itu? Ketika mereka melihat di zaman sahabat, para tabi'in, tabi'in tidak ada ya perayaan-perayaan atau ritual-ritual yang ada di masyarakat sekarang, kemudian mereka berusaha untuk mengikuti imam ya para sahabat, para tabi'in, ya, maka apakah hal itu perkara yang tercela? Ya, sama sekali itu tidak tercela. Ini kewajiban kita tentu harusnya ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, karena mereka yang paling tahu dan yang lebih tahu tentang hakikat agama kita ini. Ya. Allah. Bila para ulama berselisih, apa sih sikap kita? Ini penting sekali untuk para penuntut ilmu, agar kita ya bersikap dewasa dalam masalah menghadapi perselisihan. Karena perselisihan memang subhanallah sesuatu yang telah Allah takdirkan terhadap umat ini. Yang pertama, akhi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah mengatakan, kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan dikembalikan kepada mazhab masing-masing. Kalau Allah berselisih, kalau manusia berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita lihat hujah-hujahnya, apa dalil-dalilnya, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah usul. Ya, kaidah-kaidah syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang kedua, kita berusaha untuk melihat jenis perselisihannya. Ada perselisihan yang kita boleh bertoleransi padanya. Tidak perlu kita saling menyesatkan, bahkan tetap kita saling bergandeng tangan. Ada perselisihan yang tidak bisa kita tolerir. Kita harus ingkari dia. Lalu seperti apa perselisihan yang kita toleransi padanya, ya? Kita tidak saling menyesatkan, tidak saling mengingkari. Kata para ulama, itu masail ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Ya, perselisihan para ulama yang masing-masing pendapat berdasarkan hadis yang sahih dan dipahami dengan pemahaman sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Sebuah contoh misalnya masalah mengusap kepala. Sebuah contoh misalnya masalah seseorang ya kunut i'tidal sami Allahu liman hamidah, apakah di atas dada ataukah di lurus. Masing-masing mempunyai hujah kuat yang terlihat sama-sama kuat. Contoh juga misalnya tentang masalah wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Mereka yang mengatakan wajib berdasarkan hadis, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Mereka yang mengatakan tidak wajib berdasarkan ayat, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu yaitu Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Masing-masing mempunyai hujah dan wijhatun nazar. Masing-masing ya memahami ayat dengan pemahaman dari sisi kaidah-kaidah yang benar. Ya. Nah, kalau ternyata perselisihan itu sifatnya seperti ini, akhi, tidak perlu kita saling memaksakan pendapat kita untuk supaya orang mengikuti pendapat saya. Masing-masing yang beramal sesuai dengan yang dia lihat itu kuat. Ya. Adapun jenis perselisihan yang kedua yang kita tidak bisa tolerir, apa itu? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama yaitu setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma' para ulama, terutama ijma' para sahabat dalam masalah akidah ini. Seperti orang yang meyakini keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat, ya.
atau melakukan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat padahal mereka mampu melakukannya dan sudah ada pendorongnya pada waktu itu. Makanya Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah para sahabat lakukan, jangan kamu lakukan. Iya. Maka dari itu ijma hujjah. Ijma, kesepakatan para ulama itu hujjah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya, siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu. Ya, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah. Ya. Nah, ikhwatul Islam azanillah, orang yang menyelisihi ijma' para ulama, ya, pelakunya dikatakan sesat. Betul. Dan ini dengan ijma' para ulama. Yang kedua, apabila orang tersebut berdasarkan bertabrakan dengan hadis yang sahih. Bukan cuma sahih, sharih, bukan cuma sharih, ya, tidak mansukh, juga tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Maka setiap pendapat yang bertabrakan dengan hadis yang seperti ini dikatakan bahwa itu pendapat yang boleh kita ingkari. Sebuah contoh misalnya, Abu Hanifah mengatakan bahwa arak disebut arak apabila terbuat dari anggur. Kalau tidak terbuat dari anggur, maka tidak disebut arak. Konsekuensinya berarti boleh minum arak yang tidak terbuat dari anggur. Saya yakin Anda sepakat dengan saya. Kalau ada pemuda misalnya mabuk-mabukan dengan arak yang tidak terbuat dari anggur, lalu Anda ingkari dia, kemudian dia berkata, maaf, hormati mazhab Abu Hanifah, saya ini ngikutin mazhab Abu Hanifah. Pasti Anda akan berkata, oh, tidak bisa, karena pendapat Abu Hanifah boleh diterima kecuali kalau boleh diterima kalau sesuai dengan dalil. Dan ternyata beliau, ya, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau, telah bertabrakan dengan dalil yang sahih dan sharih, bahkan tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Apa itu? Ya, sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak. Rasulullah mengatakan semua yang memabukkan. Ya, tanpa melihat dari apa dibuat. Pokoknya semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya, berarti pendapat Abu Hanifah ini batil. Ya, kita pun tidak akan diam, ya, untuk mengingkari orang-orang yang mabuk-mabukan, walaupun itu bukan dengan anggur. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah dalam hal ini batil. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, setiap pendapat yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan ra'yu, tidak berdasarkan kepada dalil. Ini pun juga, ya, kita tidak bisa terima dalam masalah agama. Karena dalam agama ini, ya, agama kita ini berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan kepada apa? Kepada ra'yu. Ya. Maka setiap pendapat atau pemahaman terhadap satu dalil, di mana pemahaman itu ternyata bertabrakan dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya, terutama imam yang 4, maka pada waktu itu, ya, pemahaman-pemahaman seperti ini kita tidak bisa terima. Ya, bahkan boleh kita ingkari, ya. Demikian pula orang-orang yang hanya berdasarkan kepada hadis-hadis yang palsu, amalan ibadah yang berdasarkan kepada hadis-hadis yang palsu atau hadis yang sangat lemah, di mana para ulama bersepakat semua bahwa hadis palsu atau hadis yang sangat lemah tidak boleh diamalkan di dalam masalah akidah, masalah hukum, dan dalam masalah seluruh masalah. Ya. Maka dari itu, ya akhi azani Allah wa yakum, di sini kita harus bisa menempatkan mana perselisihan yang kita tidak perlu saling, ya, menghujat atau memaksakan diri. Mana perselisihan yang memang ternyata pendapat tersebut jelas-jelas bertabrakan. Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan hormatilah pendapat orang, kita katakan, ya, yang perlu dihormati itu yang seperti apa? Ya, karena asas kita dalam beragama itu bukan ra'yu, tapi wahyu.
berasal dari Allah dan Rasulnya. Allah telah menetapkan rambu-rambunya dalam beragama. Apalagi masalah agama ini milik Allah, kewajiban kita adalah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, kita mohon kepada Allah supaya yang pertama kita tidak termasuk orang-orang yang jatuh kepada perbuatan mudah menuduh orang lain, yang kemudian akhirnya yang menyebabkan kita tuduhan tersebut kembali kepada diri kita. Dan kita juga mohon kepada Allah supaya kaum muslimin diberikan oleh Allah bimbingan, basirah, keilmuan yang dalam. Demikian pula sikap yang benar dalam menghadapi tuduhan-tuduhan, perselisihan dan yang lainnya. Barangkali ini saja dari saya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.